Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambar proyeksi perputaran benda. Yang kita lihat di sini gambar proyeksi yang ada di sebelah kiri, yaitu sebuah bangun ruang A, B, C, D, E, F ya. Jika diketahui A min 6 min 2 2, lalu garis AB sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya pada kuadran 2, alas ABCDEF diputar 30 derajat ke kiri ya terhadap sumbu X. Titik F sebagai sumbu putarnya. Lalu yang ditanya bagaimana gambar proyeksi perputarannya. Jadi ada gambar proyeksi sederhana, kita putar dan kita gambar menjadi seperti ini. Ya. Marilah bersama-sama kita menggambar proyeksi perputaran benda. Tentunya kertas yang saya gunakan di sini kertas berukuran A4 agar memperoleh garis sumbu X dan Y secara presisi. Tentunya kita butuh ukuran ya dari sisi kiri dan kanan, atas dan bawah untuk mendapatkan sumbu Y dan sumbu X secara tegak lurus atau presisi. Ya, sumbu Y-nya sudah dapat. Selanjutnya ditarik untuk membuat garis horizon, yaitu sumbu X-nya. Dalam penggunaannya di sini saya langsung menggunakan drawing pen ya atau pulpen secara langsung. Di sini kita sudah mendapat sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita ukur dari titik 0 dari poros min 6 ya ke kiri. Selanjutnya min 2 ke bawah. Di situ kita sudah mendapat koordinat di mana posisi titik A-nya berada. Ya, selanjutnya kita mulai membuat bentuk bangun ruangnya. Bangun ruangnya terbentuk dari ukuran panjang kali lebar, yaitu 6 kali 6 ya, dari titik A ke B itu 2 cm. Nah, dari bagian kebetulan dari AB berada di bagian tengah dari bentuknya, bangun ruangnya. Ya, yang kita gambar pertama kali adalah acuan dari tampak atasnya ya, dari gambar proyeksi sederhananya. Ini untuk acuan garisnya dibuat, saya buat garis putus-putus ya, 6 kali 6 cm. Untuk titik C dan titik F ini berada di tengah-tengah ya, artinya di antara 6 cm. Jadi titik C dan titik F nya itu berada di tengah-tengah garis yang berukuran 6 cm. A, B, C, D, selanjutnya F, titik F. Dari titik A, B, C, D, E, F kita bisa membuat tampak atas atau kerangka bentuk dari tampak atasnya. Kita silangkan garis A, D, lalu B, E, dan C, F. Nah, selanjutnya untuk A, B, C, D, E, F dihubungkan. Maka titik T-nya kita sudah dapatkan berada di poros bagian tengahnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kuadran kedua ya. Tadi koordinat titik A berada di min 6, min 2, 2. Nah, lalu untuk sumbu Z-nya di sini 2 ke atas ya. Kita
ukur dari bawah, dari titik 0 ke atas 2 cm. Selanjutnya kita tarik garis bantunya ya. Tentunya garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, kita menggunakan busur derajat ya. Dari titik sebelah kiri yaitu titik F-nya sebagai acuan 30 derajat. Ya, karena titik F sebagai sumbu putarnya. Nah, setelah itu kita tarik garis dari titik F di kuadran 2 6 cm ya. Ini sudah kita prediksi, langsung saja tarik 6 cm. Kenapa? Karena kebetulan garis AB sejajar dengan sumbu X ya. Jadi walaupun kita nanti pakai jangka, itu otomatis panjangnya 6 cm ya. Karena sejajar dengan bentuk ya bangun ruangnya seperti itu. Nah, dari garis-garis yang berada di bawah dari bentuknya, dari titik A, B, C, D, E, F ditarik ke atas, dan jangan lupa untuk titik P-nya juga ya ditarik ke atas. Nah, sampai menemui garis bantu yang sejajar dengan sumbu X. Setelah itu kita manfaatkan jangka ya. Kita manfaatkan jangka, kita ikat saja pena kita pada bagian jangka. Di sini saya menggunakan karet ya untuk alat bantu atau agar jangkanya itu bisa merekat pada pulpen ya, saya menggunakan bantuan karet. Nah, kemiringannya sudah jadi, dan di sini kita bisa tebalkan ya. Kita ikuti bentuk ya, tampak depan. Tingginya di sini 2 cm ke atas. Jadi di sini kita melihat dari gambar proyeksi sederhananya, yaitu 2 cm ya. Sedangkan dari bagian alas A, B, C, D, E, F ke atas nanti tingginya itu 6 cm. Tarik tegak lurus, dan juga sebagian ini juga perlu ditarik tegak lurus ke atas. Nah, selanjutnya untuk T-nya ya juga diputar, karena itu bagian terproyeksikan ya dari bagian bawah bangun ruangnya. Nah, dari sini kita tarik ke atas ya. Tingginya yaitu 6 cm ya dari bagian bawah. Ya, masih menggunakan warna biru di sini. Ya. Dalam penggaris itu ada garis-garis hitam ya. Itu juga bisa kita gunakan membantu kita dalam membuat garis yang presisi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menarik ya garis dari bagian-bagian bentuk bangun ruangnya ini. Yang menjadi acuan kita adalah pada gambar proyeksi di kuadran 2. Jadi ini bangun ruangnya terlihat memutar agak miring ya, 30 derajat tadi. Ya, selanjutnya kita beri nama masing-masing titiknya, karena itu juga bisa membantu kita dalam proses menggambar ya. Titik F, lalu titik EA, titik DB, titik C, dan titik F. Jadi ada F yang di bawah dan yang ada di F di atas ya. Begitupun titik yang lainnya juga. Nah, setelah ini dalam menggambar proyeksi kita juga mengatur strategi ya agar tarikan garis kita terlihat rapih
yaitu ketika kita sudah membuat garis di kuadran bawah. Nah, sini kita juga tarik garis. Lalu proses penarikan garis lengkung nanti menggunakan jangka, ya, itu harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Jadi agar garisnya saling sambung menyambung. Gitu. Di sini menggunakan jangka untuk garis lengkung ada 3 garis lengkung ya. Satu lagi warna biru ya untuk titik T-nya. Di sini saya bedakan dengan menggunakan warna yang lain ya, yaitu warna biru. Setelah proses membuat garis lengkung, di sini kita tarik dari masing-masing titik yang ada di kuadran 2 ya, ditarik ke bawah. Diketemukan dengan bagian titik yang sama ya, seperti ini C ditarik ke bawah, dan titik B, D juga ditarik ke bawah. Langsung diberi nama saja ya agar tidak tertukar ya. Begitupun garis DB yang berada di kuadran 2 juga ditarik ke bawah ya. Jadi masing-masing ada 2 titik baru ya yang ada di bawahnya gitu. Artinya kalau kita perhatikan di sini ada titik A, ada 2 A yang baru ya. A yang sebelumnya itu acuan pertama. Jadi di sini kita melihat ada A-nya ada 3, B-nya ada 3, C-nya ada 3, itu pun D dan E-nya. Nah, kecuali F. Ya, F turun ke bawah dari kuadran 2, namun hanya 1 ya, karena F ini sebagai sumbu putarnya ya. Jangan lupa titik T ya, T juga ditarik ke bawah, turun ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapat acuan-acuan titik yang bisa kita hubungkan menjadi gambar bangun ruang yang sudah diputar seperti itu. Ya, kita tarik masing-masing garisnya. Ya, titik yang berasal dari atas diketemukan dengan titik yang berasal dari atas juga ya. Seperti A, B, C, D. Lalu dari D ke E juga dihubungkan. Selanjutnya nanti masing-masing titiknya dihubungkan ke T ya, karena T sebagai puncak dari bangun ruang ini. Ya, ada titik A itu putus-putus ya, yang ada di bagian belakang, ada bidang putus-putus di bagian belakangnya seperti itu. Nah, jika bidang salah satu bidangnya saya arsir ya, di sini bidang B
C ya, BC saya arsir, dan untuk CD nya juga saya arsir. Tuh, maka bidang yang diarsir di kuadran 2 itu letaknya di bidang sini ya, yang saya arsir juga nih di bidang DC CB gitu. Jadi di bidang DC ya, seperti ini. Agar tidak tertukar titik-titiknya, di sini juga saya sarankan untuk memberi aksen ya. Misalkan di bidang bagian bawah diberi aksen 1 ya, seperti ini, beri aksen 1 masing-masing titik diberi aksen 1. Lalu untuk bidang di atasnya, titik di atasnya saya berikan aksen 2 gitu. Seperti ini. Nah, jadi aksen 2 ketemu dengan aksen 2, titik yang di atas, aksen 1 ketemu dengan aksen 1 untuk titik yang di bawah. Nah, untuk tampak samping atau bagian yang ada di sebelah kanan atas, ini mudah ya, kita tinggal menjodohkan ya, kita menghubungkan masing-masing titik ya. Di sini saya menggunakan pulpen, jadi langsung aja tarik ke atas, dikira-kira saja ya. Dan juga untuk titik T yang paling tinggi ya, yang paling atas ditarik, nah diketemukan T-nya yang dari bawah, yang berasal dari garis lengkung. Nah, ini kalau kita lihat T-nya bertemu ya, jadi proyeksi titiknya sudah ketemu ya, yaitu titik T. Selanjutnya C ya, C berada di tengah ya, artinya karena C bersejajar dengan T ya, jadi berada di tengah. Nah, saya sarankan ketika saya menggambar ini pun juga saya beri nama langsung ya, agar tidak tertukar. Begitupun untuk titik F ya, yang di bawah dan yang di atas saya beri nama langsung titiknya ya, agar tidak tertukar. Ya, selanjutnya untuk titik A ya, A dan B ya, ini titik A nya ya, dan ini E nya ya, E nya masing-masing juga kita tarik garis ya, ditemukan. Untuk A aksen 2 dan E aksen 2. Selanjutnya untuk titik B dan titik D ya, juga ditarik. Ini kebetulan titiknya sebenarnya saling berseberangan ya, kalau dia berada di bagian kanan atas, jadi sekali tarik kita mendapatkan titik B ya. Untuk ini D ya, titik D ya, di aksen 2. Selanjutnya untuk bagian bawahnya D, ini, nah ini di sini B aksen. Jadi selanjutnya di sini kita hubungkan masing-masing titiknya ya. Yang aksen 2 milik bidang yang atas, jadi kita hubungkan saja ke T-nya ya. Selanjutnya untuk
masing-masing bidang juga kita tarik karena ketemu juga ada bidang yang terhimpit. Di sini perlu saya sampaikan, di sini tadi ada D aksen 2 ya, di tanda ini ya, di bentuk ini yang saya tandai. Nah, ini harusnya B aksen 1 gitu ya. Jadi tadi ada kesalahan tulis, jadi harusnya B aksen 1. Nah, untuk bagian dalamnya juga diberi titik-titik ya, karena itu adalah bidang yang ada namun tidak terlihat. Nah, bidang yang terlihat diberi garis tegak lurus, garis tidak putus-putus ya, garis sambung. Jika diarsir, bidang BC-nya berada di area ini. Selanjutnya untuk B aksen 1 posisinya di sini ya. Jadi yang di bawah ini yang saya tandai itu tidak bukan titiknya daripada di tip X. Jadi saya berikan nama titik B1-nya di situ. Ya, jadi sudah seperti ini. Apabila pada bidang bagian segitiga ya, saya arsir bagian atasnya yaitu EDT, saya arsir, maka posisinya ada di sini ya. Untuk titik EDT ya, posisi tampak depannya ya. Di bidang sebelah kanan atasnya posisinya DET di sini ya, pada bagian yang saya arsir. Ya, untuk bidang CD ini yang saya arsir. Ya, bidang yang saya arsir ya memberikan keterangan ya, di mana posisi bidang itu berada jika dilihat dari tampak atas, depan, dan samping. Demikianlah gambar proyeksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.